Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Para jemaah hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama telah mengajarkan, menjelaskan kepada kita semua bahwasanya di antara kiat untuk meraih ilmu agama di antaranya adalah ad-du'a. Seyogyanya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang selalu kita minta ba'da salat subuh, setelah salat subuh, adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang diamalkan. Para ulama dahulu mengatakan al-ilmu bila akhlaqin kasyajarati bila awraqin. Ilmu tanpa akhlak seperti pohon tanpa daun. Sehingga baiknya akhlak seseorang setelah dia menuntut ilmu agama adalah termasuk dari pengamalan terhadap ilmu agama. Itulah ilmu yang bermanfaat, jemaah. Ilmu yang diamalkan. Dan itulah yang dimaksud dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah ingin kebaikan kepadanya, maka Allah akan faqihkan dia dalam ilmu agama. Syaratnya tadi mengamalkan ilmu agama. Kemudian yang kedua adalah adamul kibri wal istihya. Kita tidak boleh malu, juga tidak boleh sombong, karena dua sifat ini akan menghalangi seorang dari mendapatkan ilmu yang banyak. Malu misalnya di sini, malu untuk bertanya. Ini adalah malu yang mazmum, malu yang tercela. Nabi SAW bersabda, "Innal haya'a la yati illa bi khairin." Malu itu selalu mendatangkan kebaikan. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah malu yang mamduh, malu yang terpuji, yaitu malu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ditanya dahulu, "Dari mana engkau dapatkan ilmu yang sebanyak ini wahai Ibnu Abbas?" Ibnu Abbas itu dijuluki dengan bahar, lautan ilmu yang beliau miliki. Apa kata beliau? Bilisanin saulin,
dengan lisan yang selalu bertanya, tidak malu untuk bertanya. Sombong juga demikian. Sombong yaitu batrul haq wa ghamtun nas, mencela, menghina, merendahkan manusia, kemudian menolak kebenaran. Itulah kesombongan. Yang ketiga adalah al-ijtihad wal yaqin, bersungguh-sungguh disertai dengan keyakinan. Yakin di sini maksudnya adalah yakin kita bisa. Yakin kita bisa. Karena kekuatan kesungguhan atau lemah kuatnya kesungguhan seorang dalam menuntut ilmu agama itu tergantung lemah kuatnya keyakinan dia. Dan dengan keyakinan inilah yang dimaksud oleh para ulama atau dalam hadis Nabi SAW, intasduqillaha yasduqka. Kalau engkau jujur, maka Allah akan jujur, maka Allah akan memberikan semua apa yang engkau inginkan. Maksud di sini adalah kalau engkau yakin bisa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya. Intasduqillaha yasduqka. Nah, ini diantara kiat agar kita selalu mendapatkan ilmu agama, dan masih banyak lagi yang disebutkan oleh para ulama kita. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita lanjutkan kembali sifat solat berjamaah, dan sebelumnya kita sudah membahas siapa saja yang sah untuk menjadi imam. Siapa saja yang sah untuk menjadi imam. Kaidahnya adalah ketika dia solat sendirian sah bagi dirinya solatnya. Ketika dia solat sendirian, maka sah untuk dia menjadi imam. Apapun mazhabnya. Dalam mazhabnya dia sah solatnya. Ya, dalam mazhabnya dia solatnya sah menurut mazhab dia, maka sah pula untuk jadi imam bagi makmum yang bermazhab yang lain selain imamnya. Nah, itu kaidahnya jemaah. Nah. Sehingga misalnya ada imam yang berkeyakinan bahwasanya makan daging onta itu tidak membatalkan wudu. Sedangkan si makmum mengambil pendapat makan daging onta itu membatalkan wudu. Ya. Sebelum sholat si imam makan onta. Sebelum sholat si imam makan onta. Kemudian dia tanpa berwudu kembali. Karena dia berkeyakinan makan onta itu tidak membatalkan wudu. Si makmum yang berkeyakinan mengambil pendapat bahwasanya makan onta itu membatalkan wudu, maka dia tetap boleh berjamaah bersama si imam tadi. Beda mazhab. Nah, ini jamaah. Ya. Kalau sah untuk dia dalam mazhab dia, maka sah pula untuk menjadi imam. Nah, ini cara kita, ya, di antara cara kita bermazhab, ya, tidak seperti apa yang dipraktikkan oleh sebagian orang. Kalau nggak kunut misalnya, dia tidak mau sholat, atau kalau kunut misalnya dia tidak mau sholat di belakangnya. Ini semua salah kaprah. Nah, pada malam hari ini melanjutkan pembahasan mauqiful imami wal ma'mumi, di mana tempat imam dan makmum berdiri. Di mana tempat imam dan makmum berdiri ketika berjamaah. Diingatkan kembali bahwasanya cukup 2 orang saja itu sudah dikatakan orang itu sholat berjamaah. 2 orang. Yang pertama, salatun wahidun ma'al imam.
Salatu wahidin ma'al imam. Salatnya satu orang bersama imam. Makmumnya satu bersama imamnya. Idza shalla ar-rajulu wahdahu ma'al imami fa innahu yaqifu an yaminihi muhadziyan lahu. Jika ada orang salat sendiri, makmum sendiri bersama imam, maka dia berdiri di samping imam, samping kanan imam, muhadziyan lahu. Muhadziyan lahu di sini maksudnya adalah sejajar dengan imam. Ghaira mutaakhirin qalilan kama yaquluhu Syafi'iyah. Jadi tidak mundur sedikit sebagaimana pendapat mazhab Syafi'iyah. Jadi kalau mazhab Syafi'iyah itu imam kalau dua orang, ini imam misalnya, ini makmum, dia agak mundur sedikit si makmumnya. Ya. Dan ini tidak benar. Ya, tidak tepat. Tepatnya adalah sejajar. Makmum dan imam sejajar. Ya. Dan ingat, makmumnya di kanan. Di kanan. Sebagaimana Nabi SAW ketika sahabat Ibnu Abbas misalnya atau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma salat bersama Nabi SAW. Jadi Nabi tidak ada niat untuk salat berjamaah ini, salat malam. Ya. Kemudian datanglah sahabat Ibnu Umar atau sahabat Ibnu Abbas datang langsung berdiri di kiri Nabi, samping kiri Nabi. Kemudian Nabi SAW menjadikan atau menarik, ya, memegang si sahabat yang berdiri di kiri ini, ditarik dari belakang, ya, ke sini seperti ini, ditaruh ke kanan. Ini dalil bahwasanya sahabat itu langsung berdiri di samping Nabi SAW, bukan di belakang. Ya, yang ditegur oleh Nabi SAW di sini adalah berdiri di samping kiri. Makanya Nabi menaruh dia di samping kanannya. Ya, kalau seandainya Nabi SAW berpendapat di belakang saja, maka Nabi akan, ya, dorong dia ke belakang aja, tidak taruh dia di samping kanannya sejajar. Nah, ini dalil tegas bahwasanya kalau satu makmumnya, maka dia berdiri di samping kanannya. Nanti kita akan bahas bagaimana hukum kalau dia berdiri di belakangnya. Sah nggak sholatnya? Nah, karena ada hadis tidak ada sholat bagi yang berdiri di belakang sendirian. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, sholatus naini fa aktsar ma'al imam. Sholat yang makmumnya dua orang bersama imam. Idza shalla ma'al imami rajulani fa innahuma yaqifani wara'ahu saffan biittifaqil ulama'i minas sahabah. Kalau makmumnya dua orang, maka dia wajib berdiri di belakang imam. Ya, di belakang imam. Saffan, bersaf di belakang imam. Jadi imamnya tengah-tengah. Adapun pendapat sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia berpendapat kalau dua orang makmumnya, maka makmum yang satu berdiri di samping kanan Nabi sejajar, makmum yang satu lagi berdiri di samping kiri Nabi SAW. Namun pendapat Ibnu Mas'ud ini mansuh, ya, terhapus dengan dalil berikut. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Shallaitu ana wa yatimun fi baitina khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ummi khalfana." Ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam
diundang makan atau makan di rumahnya Anas radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi pun sholat di rumahnya Anas. Ini sholat sunnah tentunya. Inilah diantara dalil bolehnya berjamaah sholat sunnah duha. Ya, sholat sunnah duha itu boleh berjamaah tapi sekali-kali. Tidak boleh terus-menerus sebagaimana amalan yang diamalkan sebagian masyarakat di zaman sekarang. Jadi Nabi SAW sholat, kemudian Anas bin Malik, Anas radhiyallahu taala anhu bersama yatim. Yatim di sini yang meninggal bapaknya, sedangkan dia belum balik. Berarti belum balik. Tamyiz dia. Ya, masih tamyiz. Nah, dia berdiri di belakang Nabi SAW bersaf, dan ibunya berdiri di belakang makmum yang 2 orang ini. Ibunya berdiri sendiri di belakang. Nah, ini juga cara kalau nanti ada makmum kita yang sendirian perempuan misalnya. Kalau sholat berjamaah tarawih misalnya di rumah, kita punya anak 2 di belakang, istri kita di belakang anak kita, di tengah-tengah, ya. Nah, begitu juga ketika kalau 3, kalau makmumnya 3 juga buat shaf di tengah-tengah, ya. Imamnya di tengah maksudnya. Kalau imamnya 3, begitu juga seterusnya kalau banyak, ya, semakin banyak. Wala yajuzu ayataqaddama al-ma'mumu 'ala al-imami. Tidak boleh makmum itu maju mendahului imam, ya. Dia lebih depan berdirinya daripada imam, enggak boleh. Li'annahu la yasihhu al-i'timamu bil imam illa idza kana muqaddaman 'alaihim. Jadi batal salatnya, batalat salatuhu, salatnya batal kalau dia lebih maju daripada imamnya. Akan tetapi Imam Malik, Ishaq, Abu Thawr wa Dawud ila jawazihi, bolehnya maju kalau emang sempit tempatnya. Ya, kalau sempit tempatnya maka tidak mengapa maju, tidak batal salatnya. Tapi kalau tempatnya masih luas kemudian dia maju, nah itu batal salatnya. Nah, yang ketiga, as-salatu ila jambil imami liman lam yajid makanan fil masjidi. Salat di samping imam, samping kanan tentunya, samping kanan imam, bagi orang yang tidak mendapati tempat berdiri lagi di masjid. Maksudnya tidak mendapati tempat berdiri, maksudnya di sini tidak bisa masuk shaf lagi. Mau tidak mau dia harus sholat sendirian di belakang misalnya. Maka pada saat itu dia boleh maju ke depan shaf bersama imam. Ya. Di sini dicontohkan, siapa saja yang masuk masjid kemudian mendapati masjid itu sudah penuh dan shaf-shafnya sudah sempurna, mau masuk pun nggak bisa, ya, ikut bershaf nggak bisa. Maka pada saat itu ayyatakhallala as-sufufa hatta yaqifa bi janibil imami. Maka dia boleh melewati shaf-shaf kemudian dia berdiri di samping kanan imam sejajar. Jadi seolah-olah imamnya 2. Ya. Dalilnya sebagaimana dahulu Nabi SAW ketika sakit keras kemudian memerintahkan sahabat Abu Bakar menjadi imam. Dan Nabi SAW pun keluar, ya, sadar dan diberikan kesehatan, keluar, ya, ikut sholat bersama para sahabat, dan Nabi langsung berdiri di samping Abu Bakar, dan ini tidak berdiri Nabi tapi duduk.
Nabi duduk karena baru selesai sembuh dari sakit kepala yang sangat luar biasa. Nabi SAW, sakit kepala Nabi SAW itu sampai pingsan. Ya, ketika dipercikan air lagi, siuman, datang sakit kepala lagi, pingsan lagi. Nah, itulah sakit yang menjadikan Nabi SAW wafat. Maka Nabi SAW duduk di samping Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan Abu Bakar itu seolah-olah menjadikan Nabi imamnya. Nabi sebagai imam Abu Bakar sebagai imam para sahabat. Nah, di sini Nabi SAW tidak berdiri di belakang shaf, tapi berdiri langsung di samping Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Saat itu menjadi imam para sahabat. Nah, jadi misalnya kita datang di sini, misalnya masuk masjid, kemudian shaf sudah sempurna, mau masuk nggak bisa. Nanti kita akan bahas bagaimana hukum tarik orang agar bersama kita bershaf di belakang, biar nggak sendirian. Nanti ada pembahasannya. Jadi dia masuk, boleh dia berdiri langsung di samping imam, boleh. Ya. Dan baru pertama kali dulu saya pernah lihat seperti itu Ustaz Ali Musri, hafizallahu taala, ya, di STDI Jember. Jadi langsung beliau bersama imam. Kita nggak tahu hukumnya, dia terkejut juga. Ya, jadi seolah-olah imamnya dua. Nah, jadi beliau mempraktekkan ini agar kita bisa tahu lah gitu, ya, hukumnya, agar nanti kita nggak canggung, tercengang, wah kenapa ini. Nah, jadi boleh itu. Dan kalau dia berdiri sendiri juga di belakang shaf sendiri, sebagian ulama mengatakan sah sholatnya, ya, karena kaidah mengatakan la wajiba ma'al ajzi, tidak ada kewajiban kalau kita nggak sanggup, ya, maksudnya nggak sanggup untuk ikut bershaf karena sudah full, ya, karena sudah full. Nah, jadi sebagian ulama mengatakan boleh dia berdiri sendirian di belakang shaf ketika sudah full. Nah, kalau belum full wajib bersama shaf, ya, wajib bersama shaf. Nah, ketika dia belum full kemudian berdiri sendiri, nggak sah sholatnya, ya, tidak sah sholatnya. Nanti kita akan bahas perinciannya juga ada. Yang keempat, sholatul mar'ati ma'al imami. Sholatnya seorang wanita satu orang bersama imam. Jika ada seorang wanita yang sholat bersama imam, maka si wanita ini berdiri di belakang shaf laki-laki, meskipun tidak ada wanita lain bersamanya. Maka dia tetap berdiri sendirian di shaf akhir, maksudnya di belakang laki-laki. Kalau zaman dulu, zaman Nabi itu tidak ada tabir, ya, tidak seperti zaman sekarang, tidak ada hijab yang menghalangi. Makanya para sahabiyah, para wanita sahabat dahulu yang ikut sholat berjamaah itu disuruh pulang duluan, ya, agar tidak masuk keluarnya samaan, enggak. Nah, makanya kalau kita buat masjid itu harus beda tempat masuk wanita dengan pria, ya, harus beda. Wa kadzalika law shallat wahdaha ma'al imam. Kalau meskipun juga dia sholat sendirian bersama imam, berarti dua orang. Ini suami istri, ya, bukan pacaran. Bukan si imamnya pacarnya,
si wanita juga pacarnya, nggak boleh. Ya. Nah, kalau dia sholat seperti itu ma'al imam fa innaha taqifu khalfahu la an yamini. Tetap dia berdiri di belakang imam. Ya, misalnya bersama istri kita sholat, maka istri kita tetap di belakang, bukan di kanan atau samping kanan, enggak. Dalilnya tadi sebagaimana Anas tadi, cerita Anas tadi. Kemudian selanjutnya yang kelima, salatul mar'ati bin nisa. Salatnya seorang wanita dengan para wanita lainnya. Ya, jadi para wanita juga buat salat berjamaah misalnya. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Aisyah ammathunna wa qamat bainahunna fi salatin maktubatin. Dahulu Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai imam, dan Aisyah berdiri di tengah shaf pertama. Ia berdiri di tengah shaf pertama. Dan kalau misalnya sang wanita atau imam ini yang perempuan berdiri maju sedikit, ya, fal azhar, maka yang tampak adalah salatnya sah, tapi menyelisih yang lebih utama. Ya, salatnya sah kalau dia maju sedikit seperti laki-laki misalnya, maka salatnya mujzi'ah, salatnya sah, tapi menyelisih yang paling utama. Yang paling utama tadi adalah berdiri di antara shaf pertama. Ya, berdiri di tengah shaf pertama. Nah, itu cara imam kalau jadi imam bersama para wanita. Yang keenam, di manakah anak yang belum balik bersaf ketika sholat berjamaah? Ya. Ada hadis yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW menjadikan para laki-laki dewasa itu di depan, kemudian para anak-anak di belakang. Anak-anak di belakang para laki-laki dewasa. Kemudian para wanita di belakang para anak-anak mumayyiz, itu anak-anak tamyiz. Lakinnahu dha'ifun la yasihu. Hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Ya. Bahkan itu lebih membuat ribut kalau anak-anak itu bersaf bersama anak-anak yang lainnya. Ya. Makanya Ustaz Abdullah Zain hafizallahu taala mengatakan di antara cara agar anak-anak enggak ribut itu, ya, masing-masing orang tua harus bertanggung jawab dengan anaknya. Ya, masing-masing orang tua harus bertanggung jawab dengan anaknya masing-masing. Ya, dia bersaf bersama anaknya. Bersaf bersama anaknya agar tidak ribut. Jangan biarkan saf sama anak-anak yang lain. Ya. Itu bisa dipastikan ribut. Nah. Jadi dia saf bersama orang-orang dewasa. Dan ketika anak itu ribut jamaah, yang dosa adalah orang tuanya. Ya, yang dosa adalah orang tuanya. Nah, kemudian selanjutnya irtifa'ul imam ma'anil ma'mumin. Imam berdiri lebih tinggi
Ya, imam tempatnya lebih tinggi daripada makmum. Dan ini dimakruhkan. Ya, imam berdiri lebih tinggi tempatnya daripada makmum. Dimakruhkan. Kecuali kalau ada niat mengajarkan, ya, ada niat mengajarkan tata cara sholat untuk makmum. Sebagaimana dulu Nabi SAW sholat jadi imam berdiri di mimbar, ya, agar terlihat jelas oleh para makmum. Dan ketika ingin ruku atau sujud, Nabi qahqara, yaitu mundur ke belakang, kemudian ruku dan sujud. Nah, jadi kalau ada hajat untuk mengajarkan maka tidak mengapa. Tapi kalau nggak ada hajat seperti zaman sekarang nggak boleh. Ya, makruh. Tidak sampai membatalkan salat. Sekarang makmum lebih tinggi daripada imamnya. Ya, seperti di sini sekarang misalnya, di sini penuh, makmum di atas, tinggi daripada imamnya. Maka di sini tidak mengapa. Terlebih lagi kalau ada hajatnya. Ya, terlebih lagi kalau ada kebutuhan. Nah, pembahasan selanjutnya adalah as-sufufu wa ahkamuha. Sekarang saf, bagaimana cara bersaf. Ya, kalau tadi itu bagaimana cara tempat berdiri imam dan makmum. Nah, yang pertama di sini sebaik-baik saf laki-laki dan wanita, ya. Sebaik-baik saf laki-laki dan wanita adalah di awal, saf pertama. Dan wanita juga sebaik-baik saf bagi wanita kalau sholat bersama laki-laki yang ada tabirnya. Yang ada tabirnya seperti di sini ada ini penghalang, ya. Maka tetap di awal untuk para wanita. Di saf pertama itu lebih baik kalau ada tabirnya. Kalau tidak ada tabirnya seperti di zaman Nabi SAW, maka sebaik-baik saf untuk para wanita pada saat itu adalah di belakang, yang paling belakang, ya, agar tidak terlihat oleh para laki-laki. Yang kedua, keutamaan saf pertama. Keutamaannya adalah kalau kita seandainya mengetahui pahala saf pertama itu dan kita tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan undian, maka kita akan lakukan undian. Ya, qur'ah, undian untuk mendapatkan saf pertama. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala sepertinya menyembunyikan pahala berdiri saf pertama. Ya. Jadi setiap pahala yang disembunyikan Allah Subhanahu wa taala tidak disebut, maka pahalanya besar. Ya, pahalanya besar. Sebagaimana puasa, kan? Puasa itu dirahasiakan pahalanya. Fa innas siyama li. Puasa itu saya sendiri. Maksudnya di situ Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan rincian pahalanya. Beda dengan kalau baca Quran kan ada rincian pahalanya. Nah, kalau puasa enggak. Apalagi puasa juga di situ ada sabar. Sedangkan sabar pahalanya enggak terbatas. Nah. Kemudian selanjutnya yang ketiga, keutamaan berdiri di shaf kanan. Di shaf yang kanan. Ya, di shaf yang kanan, yang pertama terus kanan. Ini bukan berarti yang paling panjang kanan,
yang kiri sampai sini aja misalnya, di belakang imam, salah. Ya. Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat bagi orang-orang yang berdiri di shaf yang sebelah kanan. Ya. Kenapa? Karena dahulu para sahabat itu memburu shaf sebelah kanan. Ya. Dengan syarat tadi ya, yang kiri kanan itu sudah sama gitu loh, sama seperti ini misalnya, ini imam, ini, maka yang ketika ada orang masuk lagi, maka yang kanan lebih afdal daripada yang kiri. Misalnya yang kiri seperti ini, yang kanan seperti ini misalnya shafnya, ya, yang kiri 2 orang sebelah kiri, yang kanan 5 orang, maka yang paling utama kiri, ya, lebih dekat dengan imam. Semakin dekat dengan imam semakin utama. Ya. Nah dulu para sahabat memburu itu sebelah kanan. Kenapa? Karena orang yang paling pertama yang akan dilihat oleh Nabi SAW ketika salam. Ketika Nabi salam, maka akan dilihat oleh Nabi SAW. Kemudian selanjutnya, itmamus sufufil awal summa alladhi yalihi. Menyempurnakan shaf pertama kemudian shaf selanjutnya. Seperti itulah shafnya para malaikat. Ya, ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bershaf seperti itu. Ya. Kalau shaf pertama sudah sempurna, baru dia buat shaf yang kedua. Nah. Selanjutnya, wajibnya meluruskan shaf dan merapatkan shaf. Jadi gini jemaah. Jadi kewajiban kita ketika shaf ada 2. Beda meluruskan dan merapatkan ya. Yang pertama, meluruskan. Barometer lurusnya shaf bukan menyentuh kelingking, tapi menserasikan, ya, mensejajarkan tumit, ya, tumit itu yang di belakang kaki kita, tumit. Nah sekarang sudah ada ukurannya di karpet, ya, ujung karpet yang paling belakang itu tempat tumit kita semua akan lurus, ya, mau kakinya itu panjang, mau kakinya pendek. Ya, kalau tumitnya semuanya pas di belakang itu, di belakang, ya, karpet, pas di garis belakang karpet, ya, maka akan lurus. Nah itu cara meluruskan, bukan menyentuh kelingking, itu nggak lurus. Ya. Nah itu cara meluruskan shaf, dan ini wajib. Meluruskan shaf hukumnya wajib. Dan kalau ada orang nggak meluruskan shaf, sholatnya sah, ya, sholatnya sah tapi kurang sempurna, tentu pahalanya kurang. Yang kedua adalah saddul khalal, merapatkan shaf, ya, merapatkan shaf. Merapatkan shaf itu jemaah, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala merapatkan shaf itu ketika di awal saja, ketika mulai sholat, ya, ketika imam sudah memerintahkan sawwu sufufakum wa tarasu itu rapatkan shaf, ya, di awal. Di rakaat kedua, ketiga, keempat, ya, tidak ada kewajiban merapatkan shaf. Kewajibannya adalah meluruskan shaf. Ya, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Sehingga kita nggak ada kewajiban untuk ketika sholat, kan kalau rakaat kedua itu akan pasti terpisah. Ya, kaki kita dan kaki teman kita. Nggak ada kewajiban kita nyari-nyari.
Ya. Dan yang dicari adalah kelingking, itu salah lagi. Nah, yang dicari adalah kelingking. Ya. Tapi kalau emang rapat tanpa mencari, itu lebih bagus lagi. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan celah 1 senti itu tidak mengapa. Celahnya 1 senti, ya, rapatnya ada celah 1 senti itu tidak mengapa. Dan Nabi SAW yang dilarang itu adalah celahnya sampai bisa masuk anak kambing. Ya, sampai bisa masuk anak kambing yang kecil lah, bayinya gitu. Nah itu baru dilarang. Nah ini yang dipraktikkan oleh para ulama kita di zaman sekarang, di Saudi sana juga seperti itu. Ya, bukan berarti kita mengikuti manusia, tidak mengikuti Nabi SAW. Ya, seperti itu praktik mereka. Tapi kalau mau misalnya merapatkan soft dari awal sampai akhir dan tanpa mencari-cari, tapi yang dicari adalah kelingking, nah itu salah. Ya, kalau yang dicari adalah kelingking berarti nggak lurus. Ya, jadi yang wajib itu yang harus wajib sampai akhir itu adalah luruskan soft. Tapi kalau rapat itu karena sudah tabiat kita ya kan, kalau rakaat kedua, ketiga, keempat itu pasti akan menjauh. Karena tadi ada kakinya yang merapat ketika sujud, ya kan? Sehingga nanti kalau bangkit kakinya akan renggang lagi misalnya. Nah, ini pendapat sebagian para ulama, ya. Kenapa seperti itu jemaah? Ya. Jadi kalau kita merapatkan soft, cara merapatkan soft yang paling tepat itu adalah tadi meluruskan tumit dengan tumit, kemudian rapatkan soft, ini nyentuh. Apa ini pundak dengan pundak teman itu nyentuh. Ini di awal, ya di awal. Kalau di tengah, tadi di rakaat kedua, ketiga, keempat, ya itu nanti pasti akan menjauh. Ya. Dan ingat di sini, kalau mau rapat terus itu ya, sedangkan ukuran sedanglah cara berdiri kita, ya sebagaimana postur tubuh kita, seperti itulah tempat kaki kita, ya ukurannya. Misalnya tubuhnya seperti ini misalnya, kakinya berdiri seperti itu, ya. Jangan tubuhnya seperti ini tapi kakinya gini, nah itu nggak boleh, ya. Dan ketika postur tubuh kita ini sudah pas untuk kita bisa tahiyatus, bisa tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir. Ya. Jadi kalau dia mengangkang gitu, ini nggak nyentuh lagi ini. Kalau dia ngangkang, yang rapat hanya kelingking saja, tapi ini menjauh. Ya, sama aja. Nah, Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut di pekan berikutnya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.